kesediaan-Mu di waktu malam. Haleluya.
awan yang tertiup, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Dapatkanlah Sang Raja Penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, perang pun mereda. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar kekal kuasanya. Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 25 ayat 2 sampai 6. Kita baca secara responsoria. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyertakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
ditinggalkan olehnya. Saudara yang terkasih, marilah kita mengingkarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan bersana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kalbu. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Damai yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang melampaui akal dan pikiran saudara sekalian, Dialah memberkati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Amin. Salam. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada minggu ke-11 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Mari kita baca firman Tuhan ini secara responsoria dengan tema kita
Yesus pemimpin yang benar. Nasihat dan doa selamat. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat 8. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurut aturan-aturan makanan macam itu. Ayat 10. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Ayat 12. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita baca bersama-sama. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kata orang tak kenal maka tak sayang. Saya pendeta Dharma Diaritonang. Kalau D itu dermawanto, jadi orang yang berdermawan, tidak bisa melihat orang nangis, tidak bisa melihat orang sedih. Bahkan ada pun di kantong sedikit, kasih saja. Itu dermawan. Tambah tonya. Nah, jadi waktu SD lah nama saya itu dikasih, bukan waktu baptisan. Jadi Bapak Ibu maksud orang tua itu supaya kita berdermah kepada yang lemah, rakyat yang susah, rakyat yang miskin. Istri berturnip, anak 3, ya, 1 sudah kerja, tamat kuliah di BINUS sana di Malang, perempuan, Ciastri. Dan 1 lagi untuk mengganti saya, yaitu sekolah pendeta dan lagi nyusun skripsi, laki-laki si Gideon, kawan si Ruben itu, kawan si Ruben abangnya. Nah kemudian yang laki-laki nomor 3, si Marcel lagi kuliah di Prima. Jadi 3 berikan Tuhan dan sudah tidak bisa tambah lagi, cukup. Gak bisa lagi nang, udah operasi. Iya. Jadi Bapak Ibu, saya lahir dan besar di GKP. Kami dari GKP Gugur Darat, Krakatau ini. Dan Bapak itu Sintua di situ, pendiri gereja. Dulu ngangkat pasir dari Sungai Deli sampai ke ujung Krakatau. Nah, dan gereja itu sempat dihantam Putih Beliung. Jadi pindah dari pinggir Krakatau itu dekat Jalan Sutomo Nomensen ke Gunung Siolawa, Bukit Barisan 1. Jadi situlah gereja saya dari sejak kecil. Nah, saya dulu tinggalnya di sini, di Raja Wali. Mungkin ada orang kita Perumnas sini kenal saya. Di Raja Wali ini, Raja Wali 2, dekat Kedes Tambunan itu. Dan saya melayani dulu di Waidin. Nah, di Waidin dan pagarannya sampai ke Mandala. Ya, di Waidin. Dan kemudian ditempatkan di Bekasi
sebelum masa COVID. Dan setelah masa COVID, kena COVID di sana, dan saya tidak mau diisolasi. Jadi di rumah aja, rumah resok di atas. Jadi kalau datang Ibu RW-nya, saya bilang saya enggak kena COVID. Kami 157 orang anak sekolah minggu dan penatua tahun 2021 itu ya kena COVID. Dan banyak yang diisolasi, ada 3 orang yang meninggal di Bekasi, anggota jemaat saya. Terakhir baru bisa saya yang menguburkan, itu pun dari jauh. Dan baru 2 tahun di Medan, di GKP Setiabudi. Dulu saya pernah melayani di sini juga bersama dengan Pendeta Jones Lumban Tobing. Nah, jadi ada Mang Sintua yang kenal. 4 tahun di Jakarta, baru kembali di sini setelah COVID. Demikian perkenalan kita Bapak Ibu, kalau jumpa di tengah jalan saling sapa, jangan saling sombong ya. Tak kenal maka tak sayang, terima kasih. Nah, saya mau lemparkan firman Tuhan ini kepada kita. Kalau pemimpin yang otoriter, ada 2 pemimpin ya, pemimpin negara dan pemimpin gerejawi. Bedakan. Nah, pemimpin gerejawi ini adalah Yesus pemimpin yang benar. Pemimpin negara itu, ya dia membidangi semua kesatuan negara itu, termasuk NKRI. Kita di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. Kalau pemimpin yang otoriter, apa yang Bapak Ibu lakukan? Seorang pemimpin yang leadernya otoriter, apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai warga negara? Bukan sebagai jemaat dulu ya, sebagai warga negara. Ikutkah anarkis? Ikutkah ribut-ribut? Ikutkah merampok? Ikutkah membakar? Ya, kita warga negara, dalam sumpah kita juga dikatakan oleh Tuhan Yesus, hormatilah pemimpinmu, rajamu, karena mereka adalah wakil Tuhan. Ya, hormatilah rajamu, hormatilah wakil Tuhan, dan biarlah aku yang menghukum mereka. Nah, itu juga terjadi pada waktu Saul yang melanggar perintah Tuhan, bahkan menjauh dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menghukum dia, bukan Daud. Daud bisa aja membunuh Saul, tetapi dia koyakkan jubahnya itu, pakaiannya. Tandanya dia masih diminyaki Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menghukum Daud dan Saul. Jadi semuanya itu kehendak Tuhan. Jadi nggak bisa rakyat menghukum pemimpinnya. Ada perwakilan-perwakilan, ada lembaga-lembaga. Nah dulu Soekarno membubarkan DPR, itu muslebang dibuatnya. Dan musyawarah itu adalah masyarakat sendiri. Nah tetapi kita sebagai warga negara taat dan tunduk walaupun tertindas. Itu sudah perintah Tuhan Yesus. Nah, pemimpinnya bagaimana sebenarnya yang dimiliki oleh orang-orang yang bisa melayani di tengah-tengah bangsa ini? Ada 10 hal yang saya catat sendiri untuk kita bisa pertimbangkan dan bisa kita hayati di hati kita. Ini pemimpin ini pertama memiliki integritas. Integritas ini adalah orang-orang yang jujur. Ya, leader itu ada integritasnya. Dia menjadi pemimpin yang jujurlah. Nah, kemudian mempunyai inspirasi. Dia itu menjadi contoh inspirasi teladan. Jadi Bapak Ibu jadi seorang contoh dan teladanlah. Jadi inspirasinya dirinya sendiri, contoh teladan yang baik. Kalau dia berteriak tidak baik, maka dia sendiri akan menanggung akibatnya itu. Nah, itu yang terjadi baru-baru ini, tanggal 24 sampai tanggal 31 hari ini pagi jam 3 subuh, ya, pengerusakan dan perampokan. Nah, kemudian dia mampu berkomunikasi, ada visi dan misinya. Nah, dia terus berkomunikasi dengan visi dan misinya. Jadi komunikasi itu sangat penting dimanapun. Nah, kemudian dia juga harus kreatif dan inovatif. Jadi seorang pemimpin itu harus kreatif dan inovatif. Dia bisa
harus berdialog kepada semua yang dipimpinnya sebagai seorang pemimpin. Dan dia juga akuntabilitas, yaitu dia bisa memberikan atau memberikan saran terbaik dan menerima kritik. Orang Batak susah menerima kritik, tetapi mengkritik nomor satu. Nah, ini susahnya orang Batak ini. Nah, apalagi ada orang margait-gait boy, ale dibain gait tu ibana dang boy. Mangamuk. Jadi dia juga harus bisa menerima kritik dan bisa menelaah itu dan juga bisa memberikan arahan ya untuk supaya apa yang diinginkan yang dipimpinnya itu bisa terlaksana. Jadi nggak boleh guru dokna dan boy otoriter. Jadi kalau dia guru doknya ini mau dirinya sendiri itu bisa menjadi skisma atau perpecahan atau keributan. Ya. Kemudian dia harus percaya diri dan optimis. Apa yang dilakukannya itu dia percaya diri dan optimis akan dilakukannya untuk rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Nah kemudian dia juga harus cerdas secara emosional. Jangan menggebu-gebu marah begini. Nah itu enggak seorang pemimpin. Di rumah tangga kalau sering marah-marah itu enggak seorang bapak. Bapak itu imam. Dia harus bisa mengayomi. Dia harus membawa istrinya, membawa anaknya ke Tuhan. Kalau emosional dia marah-marah, ini orang-orang yang sudah stres ini. Nah, ya itu menunjukkan kebodohannya. Lama-lama kalau sering marah akhirnya apa? 3S. Stres, stroke, stop, al-fatihah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sering marah. Nah, gak boleh seorang pemimpin, baik bapak-bapak di rumah, ya, dia harus mempunyai kecerdasan emosional. Dia harus bisa menjaga emosinya. Jangan pangpung. Memangnya punya nenek moyangnya negara ini, gak boleh. Harus berjiwa besar. Kemudian menahan diri dari semua yang datang menerpa dia. Itulah orang yang bijaksana. Sama dengan Salomo, bijaksana. Dia tidak minta yang lain. Dia tidak minta harta. Dia tidak minta supaya dihormati orang. Popularitas, tidak. Dia hanya minta hikmat. Maka dia bisa menahan emosionalnya. Yang sering di rumah marah siapa Bapak, Ibu? Ya? Sampai sering marah di rumah? Sampai sering marah di rumah, nggak ada yang jawab. Hah? Kenapa kalian mau dimarahi? Jangan mau dimarahi. Bagaimana caramu ibu kalau udah suamimu marah? Apa kamu buat? Marah juga? Ibu-ibu muda, kalau suamimu marah, merepet di rumah, apa yang kamu perbuat? Marah juga? Begini resepnya supaya gampang. Ada seorang ibu datang kepada saya. Pak Pendeta, tiap hari marah suamiku ini. Gak ada angin, gak ada badai, marah aja katanya. Udah emosi aja di rumah. Tolonglah Pak Pendeta, bagaimana caranya? Caranya begini Inang, supaya gampang. Bilang sama suamimu, marilah dulu kita berdoa baru kau marah, bilang. Berdoa dulu kita Pak ya, baru kau marah. Jadi gak marah? Jadi gak marah? Ya udah aja suamimu berdoa. Udah suamimu parmuruk, muruk museho, bagawe marbadai mah. Api lawan api, nggak bisa. Jadi seorang pemimpin itu dia harus bisa menahan emosionalnya, ya. Kemudian transparansi. Dia transparansi. Ibarat kaca tembus pandang. Berapa gajimu Amang? Kasihkan ke istrimu. Ya tunjukkan sama dia, ini gaji pertamaku, gaji pokokku sekian. Ini aku udah naik golongan 3A, 5 juta, 500 lah kantongku. Ya bilang gitu. Paling susah keluar nanti dari istrimu. Maul. Si tiap pura-pura, maul. Mak minta dulu mak, beli rokok 2 batang aja. Cari sendiri katanya. Jadi potong aja 500 kantongmu. Gak apa-apa itu. Kau kodenya di Mandala ini banyaknya kode kopi. Banyaknya lapo di sini, tapi jangan lapo tua ya.
So tunggu betengkin non di sini. Nah, karena di Lapo di Mandala ini semua dibicarakan, yang politik lah, yang gereja lah, yang terjadi di negara ini. Tapi manusianya pun tak pernah gereja. Diceritakan gereja, diceritakan pendeta, diceritakan sintuanya. Kau gereja enggak? Saya bilang, enggak pernah mang katanya. Sudah jangan cerita gereja kau di sini. Bertobat dulu kau baru bicara, saya bilang. Waktu saya tinggal lama di Perumnas ini. Nah, jadi semua udah saya jalani daerah sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, transparansi ya. Semua itu harus benar-benar tembus pandang. Jangan sembunyi-sembunyi. Nah, ini sering sembunyi maka terjadi keributan. Ya. Itulah yang disebut dengan apa? Korupsi berjemaah. Dari atas sampai bawah semua dapatan. Kalau nggak mau dipindahkan ini ke Garoga. Jauh. Atau ke Pahe Julu. Kalau nggak mau terima ini. Nah, mau terima atau tidak? Kata kepala dinasnya. Nggak mau. Pindah kau ke Pahe Julu sana. Pindah kau ke Garoga sana katanya. Pindah kau ke apa sana? Ke Pakat sana katanya. Dikeluarkan SK pindah. Nah, itu orang-orang baik. Walaupun dia miskin dan menderita. Tapi Tuhan senang sama dia. Amin. Jangan ikuti dunia ini. Kita bukan dari dunia ini. Ini ayat firman Tuhan tadi. Tempat kita di mana? Walaupun kita di sini bertempat tinggal, tapi bukan di sini kita. Kita ini ibarat sementaranya nih di sini. Melintas dan pergi nanti kepada Bapa di sorga. Karena rumah kita bukan di sini, tapi di sorga. Gak usah ikuti hal seperti itu. Nah, yang ke-10, memperlakukan orang lain dengan baik. Bapak sudah kamu perlakukan istrimu dengan baik? Amang marga apa? Amangnya baju apa ini agak iya. Simpamora, ngaleleng kau simpamora. Karena boleh tubuh. Nah, jadi berjudoh tu inakta. Mudah-mudahan, dang boy mudah-mudahan. Ika berjudoh, mudah-mudahan. Insya Allah katanya. Mana mungkin insya Allah. Mudah-mudahan. Harus baiklah. Nah, kemudian mana inang amang semamora? Nah, dia ada inang. Buru inang. Buru Panjaitan. Oh, Pandiangan ya. Sampagul upungnya Pandiangan ya. Nah, inang. Saya mau tanya, pernah disakiti amang? Jangan bohong, jujur aja ini gereja. Pernah? Sakit kali hati Bu Ninang? Sakit? Tinggalkan. Kalau udah sakit kali, empain sama. Itu gait-gait aja itu Inang ya. Artinya supaya ketawanya kita. Karena ibadah ini gak usah tegang kali. Banyak orang beribadah tegang kali lehernya. Pulang-pulang pecah pembuluh darah. Betul. Waktu saya di Jakarta. Di Jakarta kan jam 6 pagi juga. Nah, kalau sudah siang macet. Dia di rumah tensinya 120. Di tengah jalan naik 150 karena macet. Di gereja tengoknya orang yang macam patung semua naik 180. Di rumah pecah pembuluh darah. Nah itu artinya janganlah. Wajah itu nggak usah tegang kali. Segar aja, tersenyum aja. Kita kan mau mengalap tondi. Ya, mencari kesegaran jiwa kita gereja ini. Bukan untuk diam, dengar-dengar. Wajah itu segar. Kalau nampak dari wajah Bapak Ibu ketat kali, ini perlu didoakan 1 hari 1 malam. Iya, perlu supaya wajahnya bisa tersenyum. Amang Semamora ada tersenyum dia. Puji Tuhan. Inang jangan mau dimarahi lagi ya. Bilangkan sebelum marah kau Pak, berdoa dulu kita ya, gitu ya. Nah, baru amin itu. Nah, jadi dia memperlakukan orang lain dengan baik. Jangan orang lain ditekan, dia senang di atas penderitaan orang lain. Itulah yang terjadi sekarang ini. Amin. Iya, perlakukan orang lain dengan baik. Supaya dia pun diperlakukan dengan baik. Artinya, Rasul Paulus katakan tadi, dalam surat Ibrani ini, supaya kita menghormati pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin agama, spiritual. Apa yang dikatakannya tadi di sini? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka
dan contohlah iman mereka. Jadi harus menjadi contoh pemimpin itu. Dan ingat kebaikannya, jangan dilupakan. 99 kebaikannya, 1 kesalahannya, 1 itulah yang diributkan orang Batak ini. Sampai pasang spanduk lah, pindahkan, tarik jubahnya, jatuhkan, ampun. Itu di Jatinegara dulu. Nah, baru di Stoyo, gereja-gereja besar KBP itu. Yang menarik jubahnya itu, yang bilang pindahkan itu, mati sebulan kemudian. Tabrakan, ada yang mati sakit, ada berapa orang itu. Jadi jangan coba-coba yang diminyaki Tuhan, kita perbuat seperti itu. Hargai mereka, hormati pemimpinmu, yang telah memberitakan firman Tuhan kepadamu. Nah, cuma bagaimana supaya bisa dihormati? Bagaimana supaya bisa dihargai? Harus timbal balik lah. Jangan yang dekat rel kereta api rumahnya nggak pernah pendetanya pertanggungan. Maunya yang dekat kota saja. Yang kira-kira rumahnya bagus, nggak bau, kemudian memberi banyak, ke situ pendeta dan sintuanya. Saya berapa kali pertanggungan di Mandala Tangkuk Bongkar, hujan sampai sepatu saya di bawah air. Iya nang, amang, nggak bohong, bisa tanya orang Tangkuk Bongkar 6 ini. Masuk saya ke paret itu, yang bauan, sepatu saya di bawah air itu. Titi pun di bawah air. Waktu belum dibuat di semen itu, Tangkuk Bongkar itu dulu. Iya, saya datang kepada mereka hujan-hujan, mereka senang kali. Nah, nggak pernah katanya pendeta datang ke tempat mereka. Dan kemudian seluruh pinggir rel dari ujung jalan itu sampai kepada Tangkuk Bongkar itu, ya, itu sebelum masa Covid, yang sudah dibongkar itu 4 meter, saya cari dana untuk mereka. Sembako, banyak saya cari dana dulu. Tapi dengan syarat, datang ke gereja ini tiket. Jangan di luar gereja GKP berdatangan orang. Rupanya berdatangan orang yang tidak makan. Sudahlah, kasihlah saya bilang. Saya cari dana ke gereja-gereja besar di Medan ini. Sampai ratusan orang datang. Tanya mereka. Nah itulah, ya, artinya melayani. Kalau kita menunjukkan karakter yang baik sebagai pemimpin leader, yang memimpin orang, tidak pilih kasih, ya, tidak otoriter, maka bertumbuhlah jemaat itu dan berbuah kebaikan. Amin. Nah itu. Jadi jangan mentang-mentang pakai jubah seperti pendeta ini suka-sukanya. Apalah ini toh mati juga nanti. 3 meter di tanah itunya. Jangan suka-sukanya karena dia yang memberikan banyak bantuan di gereja, diaturnya pendeta. Nah, jadi suka-sukanya. Nah, karena dari dia giring-giring, kalau ribut gereja itu, buat giring-giringi, senaudui katanya. Diambil. Dari dia organ semua ini, dari aku itu semua katanya diambil. Itu sudah saya lihat dulu. Peristiwa KBP tahun 93, SSA dan Monjo. Saya pulang karena nggak kuliah lagi, ribut di STT KBP Siantar ke Glugur Darat. HKBP itulah dulu yang punya Perinan Simangungsong. Itu semua diangkati dari situ. Nah itulah dulu. Kami nggak bisa kuliah karena ributnya. Nah, jadi bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Itu meniru karakter Tuhan Yesus. Jangan mau memimpin tapi nggak bisa dipimpin. Jangan mau menjadi kepala tapi tidak bisa menjadi kepala. Begitu. Nah, karakter Tuhan Yesus itu pemimpin yang benar ada. Apa? Gembala yang baik, memperhatikan domba-dombanya, bahkan menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah, jadi ini yang perlu bagi orang Kristen. Dalam karakter Yesus ini diminta supaya umat Kristen menjadi pemimpin yang benar, yaitu dengan visi Tuhan sendiri. Visi dan misi GKP pertama adalah, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua, melayani bukan untuk dilayani. Yang ketiga, imamat orang Kristen. Jadi jangan mau menjadi majelis kalau tidak bisa memimpin yang baik. Hanya jabatan diambil. Menjadi pendeta juga begitu.
Jangan melihat rupa, jangan melihat jabatan orang, jangan melihat kekayaannya. Tapi layanilah jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Amin. Nah, kalau biru-birumu hilang satu aja, kau harus ambil itu dari jurang. Itu kata Tuhan Yesus. Maka dikatakan kita ini melayani bukan untuk dilayani, ya, dan memberikan nyawanya untuk semua orang. Coba dulu buka Matius 25, 20 itu ya. Matius 20 itu. Nah, Matius 20. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Kita baca Matius 20 ayat 28 lah kita baca bersama. Sudah? Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi melayani bukan untuk dilayani. Nah, jangan mentang-mentang ada jabatannya suka-sukanya. Seakan-akan ya dia penguasa di situ, nggak boleh. Di gereja itu kepala gereja itu Tuhan. Maka fungsi kita adalah melayani, bukan untuk dilayani. Kalau orang minta tolong kenapa berdasarkan aturan semua? Ada kasih. Maka saya bilang aturan dibuat oleh manusia. Tapi Tuhan menganjurkan kasih. Bagaimana kalau orang sudah salah langkah, mengakui dosanya, minta dia diberkati. Kita buang ini. Saya tanya dulu. Kita buang mereka. Hah? Pasti ada provokator nanti. Itulah pendeta ini katanya. Nah, suka-sukanya. Orang sudah salah langkah pun diberkati katanya. Padahal Tuhan katakan, ya, jangan biarkan mereka jatuh ke dalam lubang itu, ambil. Tata penggembalaan ada. Kalau sudah bertobat, diampuni dan dilayani. Amin. Nah itu jangan biarkan mereka kucar kacir. Itu gembala yang baik. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu saudara terkasih. Mari kita saling melayani. Menjadi pemimpin yang baik di rumah. Pemimpin yang baik di negara. Takut akan Tuhan. Jujur dan rendah hati. Semua akan diberkati Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan kali ini. Mari kita bernyanyi. Berdiri. Jangan duduk aja. Nah kita bernyanyi dulu ya. Apa Ruben nyanyi kita? Bapa sentuh hatiku. Ayo biar disentuh hati jemaat ini. Bapa sentuh hatiku, kita bernyanyi ya. Betapa ku mencintai. Kita nyanyikan bersama. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan yang baik. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa ajarku mengerti, Bapa ajarku mengerti
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Tuhan dan Roh Kudus, Engkau luar biasa baik bagi kami ya Tuhan. Engkau masih memberikan sukacita, napas kehidupan dan kesehatan, berlimpah berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, kami tidak bisa ada dan berada di sini. Itu semua karena Tuhan. Kami bisa ada di gereja-Mu, di bait Allah yang kudus ini. Dengar-dengar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di depan Tuhan. Danlah biarlah firman dimeteraikan di hati jemaat-Mu, supaya berbuah kebaikan. Hidup sebagai pemimpin yang baik, bijaksana, berhikmat, takut akan Tuhan, dan rendah hati, jujur, serta mempunyai integritas yang cukup baik. Bapa, ajarkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memimpin di tengah-tengah negara ini, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa ini. Tuhanlah yang campur tangan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah seluruh jemaat Tuhan ini, anak-anak Tuhan yang di luar dari Medan ini, yang di perantauan, yang kuliah dan bekerja, dan juga yang di Medan ini Bapa. Biarlah Tuhan berkati, berikan hikmat kepintaran yang kuliah, berikan kesuksesan bagi yang bekerja, dan yang belum dapat pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan yang baik. Bagi anak kami yang sudah cukup umur untuk menikah, berikan jodoh yang terbaik baginya, yang seiman, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah menjadikan hidupnya bisa berpasangan sampai tuanya. Bapa yang baik, berkati jugalah jemaat Tuhan ini. Berikan berkat dari sorgamu untuk mereka. Seperti sungai mengalir terus tiada hentinya untuk jemaat Tuhan. Maka mereka bersukacita memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Bapa kami yang di sorga, biarlah tangan Tuhan menjamah seluruh jemaat ini. Hingga mereka Tuhan merasa nyaman dalam pegangan tangan Tuhan. Biarlah sayap-Mu menaungi seluruh jemaat Tuhan ini. Sejuklah mereka dalam naungan sayap-Mu ya Bapa. Dan gada dan tongkat-Mu lah yang menjaga seluruh jemaat Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Yaitu orang tua calon penatua TD Siregar atau ibu. Tuhan yang baik. Mereka menangis dan kami menangis jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tuhanlah yang menghibur keluarga Bapak calon sintua TD Siregar yang ibunya telah kembali kepadamu. Hapuslah air mata mereka Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera ada tengah-tengah keluarga untuk memberangkatkan orang tua mereka sampai peristirahatan terakhir. Dan seluruh adat biarlah berjalan dengan damai yang daripada Tuhan. Ya Bapa, kasihani kami.
Tuhan Yesus katakan, jika engkau percaya maka engkau mendapat dan menerimanya. Di dalam doa-doa kami, Markus 11 ayat 24, kami percaya itu ya Bapa, kami berdoa kepadamu dan doa kami telah engkau berikan jika kami yakin dan percaya. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Bapa, berkatilah pendeta, PHJ, sekretaris bendahara, dan seluruh majelis seksi-seksi, sampai kepada kategorial non-kategorial. Tuhan berkatilah mereka dalam pelayanan pengabdian mereka. Melayani bukan untuk dilayani. Berikan sukacita bagi seluruh majelis kami. Kesehatan, panjang umur, dan berkat-berkat dari sorgamu. Jagai mereka, jauhkan dari godaan setan. Jauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Tuhanlah yang membentengi dan memagari hidup seluruh majelis kami. Kami bawakan dalam tangan pengasihan-Mu. Dan negara kami ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan berbicara melalui pemimpin-pemimpin di negara kami ini, baik eksekutif dan legislatif, supaya damai sejahtera ada tengah-tengah negara kami ini. Terima kasih Bapa, kami manusia yang lemah dengan penuh dosa. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat yang akan Kau curahkan lagi bagi kami. Di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Ya, karena ini model C, nanti setelah bernyanyi, ya baru langsung kepada warta jemaat persembahan, dan tidak ada nyanyian persembahan. Langsung doa Bapa kami dan berkat. Terakhir Bapa terima kasih. Mari kita bernyanyi. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku.
Yang pertama, jadwal KOR yang mengikuti ibadah tanggal 7 September 2025. A. Minggu sesi kedua jam 9 WIB adalah KOR Gabungan Anugerah. B. Sesi ketiga jam 10.30 adalah KOR Lansia dan KOR Ebenezer. 2. Ibadah kategorial. Ibadah kategorial lansia dilaksanakan hari Jumat tanggal 5 September 2025 masuk pukul 10 WIB. 3. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Saida Boru Ritonga Opucapa Boru, meninggal dunia pada hari Selasa 26 Agustus 2025, tutup usia 67 tahun. Alamat duka Jalan Camar 1 nomor 137 Perumnas Mandala, Sektor Moria. Hari ini setelah pulang ibadah sesi ketiga, gereja kita akan memberikan kata penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 2. Telah meninggal dunia Bapak Dr. Andus Hulman P. Huta Barat Opu Patimah Doli. Meninggal dunia pada hari Kamis 28 Agustus 2025, tutup usia 73 tahun, alamat duka Jalan Gagak Raya nomor 18, Perumnas Mandala, Sektor Immanuel. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. 4. Hendak menerima pemberkatan. Warta pertama. Hendak menerima pemberkatan nikah Andro Mahardika Huta Barat SSN LLM, putra dari Dr. Andus MA Huta Barat almarhum. Ibu Titin Boru Pangaribuan, sarjana ekonomi, anggota jemaat kita dari Jalan Kebun Sayur Tanjung Merawa, Sektor Petrus. Dengan Margareta Lamria Boru Siahaan, SIA, putri dari Sintua Baldur Leonard Siahaan almarhum, Ibu Heddi Taruli Asi Boru Hutagalung, dari Taman Asri Blok A4 nomor 11 Cipatut Jaya Larangan, anggota jemaat HKBP Petukangan Resort Petukangan. Rencana pemberkatan pernikahan hari Jumat 12 September 2025 di Gereja GKPI Sriwijaya, masuk jam 10 WIB. 5. Pertangyangan sektor. Hari Rabu tanggal 3 Agustus 2025 dilaksanakan kebaktian sektor rumah anggota, masuk jam 20 WIB. Alamat dan tempat sudah ada di tertib acara. Shalom. Antarkan persembahan kita kepada Tuhan. Ayat persembahan tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin.
kesesakan melanda hatiku. Ku berdiam dan menantikan Engkau sampai Kau datang menyertaiku. Kau angkatku ke atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Aku kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang aku pikirkan. Beban menghimpit di jiwaku, kesesakan melanda hatiku. Ku berdiam dan menantikan Engkau sampai Kau datang menyertaiku. Kau angkatku ke atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Aku kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang aku pikirkan. Kau angkatku ke atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Aku kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang aku pikirkan. Salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh barisan menegadang ke arah ya kasih yang besar, bagai perang yang
seluruh barisan menegada ke arah Raja yang kasih dan besar, bagai pelan yang telah merindukan di ufuk timur pagi mereka. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita doakan persembahan kita yang di depan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Salam. Salam. Horas.